Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa dinu alaihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita semua telah diberikan kesempatan untuk berkumpul di kampus tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'atnya, juga kepada kita selaku umatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kaidah 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-khairu muta'addi afdalu minal qasir, yang artinya kebaikan yang berkesinambungan itu lebih utama daripada yang singkat, sebagaimana landasan Quran surat Yasin ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, yang artinya dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua contoh. Contoh yang pertama, mengerjakan ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah mutlak. Mengapa seperti itu? Karena ilmu itu lebih besar atau lebih umati, yang mana orang itu awalnya tidak tahu menjadi tahu. Sedangkan sholat sunnah mutlak itu hanya untuk diri sendiri. Jadi pahala amalannya pun untuk diri sendiri saja. Di sini saya akan memberikan contoh gambaran di kehidupan sehari-hari. Misalnya ada salah satu pendidik atau dosen yang mana beliau mempunyai kebiasaan sholat sunnah duha. Namun di suatu waktu juga beliau mempunyai tanggung jawab, yaitu mengajar. Namun di suatu waktu itu waktunya bentrok antara mengajar dan sholat duha, dan waktunya mepet. Untuk itu, tindakan yang lebih baik atau lebih tepat, beliau harus mendulukan tanggung jawabnya, yaitu sebagai dosen atau mengajar ke kelas. Karena sebagaimana ilmu itu lebih utama atau lebih umati daripada mengerjakan sholat sunnah mutlak. Contoh yang kedua, melakukan fardu kifayah itu mengungguli diri melakukan fardu ain, karena telah menggugurkan kewajiban terhadap umat yang lainnya. Contoh gambaran di kehidupan sehari-hari, semisal ada satu kampung, dalam satu kampung itu ada satu orang yang meninggal. Namun di kampung tersebut para penduduknya tidak ada yang bisa mengurus jenazah, sedangkan mengurus jenazah itu adalah suatu kewajiban. Nah, tetapi ada salah satu warga yang mana beliau bisa mengurus jenazah. Kayak contohnya memandikan jenazah, mengkafani, menguburkan. Nah, maka dari itu yang tadinya satu kampung itu dosa karena tidak ada yang mengurus jenazah, namun ada satu warga yang bisa mengurus jenazah, jadi dosanya pun gugur karena ada salah satu warga yang bisa mengurus jenazah tersebut. Ada juga menurut Imam As-Suyuti, ada 10 amalan yang terus mengalir, yang mana 10 amalan ini lebih bagus dari yang lain karena amalannya terus-menerus mengalir. Yang pertama ada ilmu yang diajarkan, yang kedua doa anak soleh, yang ketiga menanam pohon atau kurma, yang keempat sedekah jariyah, yang kelima mewariskan mushaf, yang keenam menjaga perbatasan, yang ketujuh menggali sumur, yang kedelapan membangun rumah untuk musyafir, yang kesembilan membangun tempat zikir, dan yang kesepuluh mengajarkan Al-Quran. Nah, itulah 10 amalan menurut Imam Asy-Syafi'i yang amalannya terus-menerus mengalir. Itulah penjelasan kaidah nomor 37. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada dua mengerjakan bentar
ulangi lagi. Karena ada satu warga yang Matiin dulu.